kalau krisis ekologi global maupun nasional yang disebabkan oleh lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara serakah sekarang semakin parah dan mengkhawatirkan loh. Lalu gimana cara ngatasinnya? Maka dari itu, perkenalkan saya Galuh Anissa Chandra dan kedua rekan saya Siti Kartika Dewi dan Nutmala Fajriah. Kami dari kelompok 1 akuntansi semester 5 akan mempresentasikan tentang akuntansi hijau terkait isu, kerangka konseptual, dan aplikasi. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada isu. Dunia, termasuk Indonesia, sedang mengalami krisis sosial dan lingkungan yang serius, yang sangat membahayakan untuk keberlangsungan bumi dan umat manusia. Krisis tersebut lebih banyak disebabkan oleh praktik-praktik pembangunan, ekonomi dan bisnis dari negara, korporasi, rumah tangga, dan individu-individu yang sangat berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan dan tidak ramah masyarakat juga. Berikut adalah relasi perilaku pembangunan ekonomi yang tamak dengan krisis lingkungan dan krisis sosial. Gambar tersebut menjelaskan relasi antara hasrat pembangunan ekonomi dan bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan krisis ekologi dan krisis sosial. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan Indonesia? Secara nasional, LAKO tahun 2016 menyebutkan bahwa terdapat 4 faktor pemicu dan pemicu terjadinya krisis ekologi nasional. Pertama, fokus pembangunan yang lebih menitik beratkan pada aspek-aspek kepentingan ekonomi dan bisnis dengan berorientasi utama pada pertumbuhan dan laba jangka pendek sebesar-besarnya. Kedua, gagalnya sistem dan tata kelola pembangunan ekonomi dan bisnis dan korporasi yang etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketiga, kegagalan dalam tata kelola sistem keuangan korporasi yang tidak ramah lingkungan. Dan yang keempat, gagalnya sistem dalam praktik akuntansi, seperti mengakui, mengukur nilai, mencatat, meringkas, dan melaporkan informasi akuntansi yang berkaitan dengan objek, peristiwa, dan kejadian atau transaksi sosial dan lingkungan yang terintegrasi dengan informasi keuangan. Selain itu, dalam struktur aset korporasi, jarang sekali terdapat akun untuk investasi sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan TJSLP dan CSR. Hal ini mengindikasi bahwa semua pengorbanan sumber daya ekonomi dan non-ekonomi korporasi untuk melaksanakan TJSLP dan CSR diperlakukan sebagai beban periodik, yang dimana mengurangi nilai aset, laba, dan nilai ekuitas pemilik. Dikarenakan diberlakukannya sebagai beban periodik yang merugikan perusahaan dan pemilik perusahaan, maka banyak perusahaan berupaya menghindari pelaksanaan TJSLP dan CSR. Padahal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 47/2012 tentang Tanggung Jawab dan Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam UU dan PP tersebut, TJSLP merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan. Pengabaian tersebut juga telah mendorong perusahaan dan pihak-pihak terkait semakin tidak peduli dan berperilaku serakah terhadap sumber daya alam dan lingkungan serta masyarakat sekitar dan masyarakat luas. Pengabaian tersebut telah menyebabkan eskalasi kerusakan lingkungan serta krisis ekologi dan krisis sosial. Pembangunan berkelanjutan pada level global atau negara sejak Juni 1992, PBB dan Indonesia telah menerapkan konsep Sustainable Development yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan secara terpadu. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pada pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi sosial dan lingkungan secara terpadu, keadilan, dan berkelanjutan untuk memenuhi kepentingan dari generasi saat ini maupun generasi berikutnya agar bisa hidup secara layak. 3 pilar dasar dari konsep pembangunan berkelanjutan dan relasi adalah menciptakan sustainable. 3 pilar dasar pembangunan berkelanjutan berbentuk segitiga dengan bumi atau lingkungan merupakan pilar dasar utama pertama, masyarakat merupakan pilar dasar kedua, dan ekonomi merupakan pilar dasar ketiga dari suatu entitas. Pembangunan selanjutnya, 3 pilar dasar pembangunan berkelanjutan tersebut direkonstruksi ke dalam suatu bentuk irisan untuk menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan
merupakan suatu model dan proses pembangunan yang mengintegrasikan dan menyinergikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan untuk menciptakan kebersamaan, keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan bagi generasi sekarang dan generasi selanjutnya. Inti dari konsep-konsep berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi industri, bisnis korporasi, serta politik, manajemen, produksi, operasi, keuangan, akuntansi, dan lainnya untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan laba bisnis yang harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. 3 dasar bisnis dan interaksi dalam menciptakan keberlanjutan lingkungan masyarakat dan laba korporasi. Pilar dasar pertama dan utama adalah kelestarian bumi, di mana negara, korporasi, dan masyarakat berpijak dan melakukan aktivitas perekonomian dan kehidupan. Pilar dasar kedua adalah kesejahteraan masyarakat yang menjadi warga negara yang mendukung, mempengaruhi, dan merasakan dampak positif, negatif, korporasi, dan rumah tangga. Pilar dasar ketiga adalah pertumbuhan ekonomi, yaitu aktivitas perekonomian yang dilakukan negara, korporasi, dan rumah tangga atau masyarakat luas untuk mendukung keberlangsungan kehidupan. Korporasi bisnis memiliki tiap pilar dasar, yaitu planet sebagai pilar dasar utama pertama, people sebagai pilar dasar utama kedua, dan profit sebagai pilar dasar utama ketiga. Ketiga pilar dasar mendukung keberhasilan dan keberlanjutan bisnis dan pertumbuhan laba korporasi dalam jangka panjang. Ekonomi hijau pada hakikatnya menekankan pada pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan atau pembangunan ekonomi yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam tata kelola pembangunan ekonomi yang terintegrasi. Para pemimpin dunia menyepakati penerapan konsep ekonomi hijau atau green economy sebagai paradigma baru dalam pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dalam kurung ekologi bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Pada level industri, bisnis, dan korporasi, berkembang pesat gerakan Go Green dari para perilaku industri dan korporasi untuk menghijaukan ekonomi dan bisnis industri dan korporasi. Konsep green industry, green business, green corporation, green management, green technology, green production, green operation, green marketing, green finance, green accounting, dan sebagainya dikembangkan dalam upaya menghijaukan ekonomi industri bisnis dan korporasi. Tujuan utama adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi krisis ekologi dan krisis sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan akuntansi konvensional. Pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau serta paradigma bisnis dan korporasi telah bertransformasi ke paradigma bisnis hijau dan korporasi hijau sehingga menyebabkan paradigma manajemen dan tata kelola korporasi juga bertransformasi ke arah manajemen hijau dan tata kelola hijau. Tetapi respon berprofesi akuntansi terhadap pergeseran paradigma tersebut ternyata sangat lamban, konservatif, dan tidak mau berubah. Ada 5 keterbatasan mendasar yang menyebabkan akuntansi konvensional bersikap konservatif dalam merespon dinamika isu-isu CSR atau TJSL dan eksternalitas. Yang pertama, akuntansi keuangan hanya memfokuskan pada kebutuhan informasi dari pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya ekonomi entitas. Yang kedua, pertimbangan utama dalam proses akuntansi dan pelaporan informasi keuangan adalah materialitas dari suatu informasi yang disajikan. Artinya hanya informasi yang dinilai material yang boleh disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, pelaporan akuntansi cenderung melakukan pengorbanan sumber daya ekonomi yang tidak jelas manfaat ekonominya di masa depan sebagai beban periodik atau expense. Yang keempat, akuntansi mengadopsi asumsi entitas bisnis yang mengharuskan perusahaan diberlakukan sebagai suatu entitas yang berbeda dari pemangku kepentingannya. Yang kelima, proses akuntansi hanya berfokus pada item-item yang dapat dikontrol perusahaan. Sikap konservatif tersebut juga telah memunculkan tudingan dari berbagai kalangan bahwa akuntansi dan para akuntanlah dibalik semakin parah dan meluasnya krisis ekologi dan krisis sosial global. Selain itu, para akuntan juga diminta segera mereformasi dan mentransformasi. Dengan melakukan reformasi dan transformasi tersebut, maka akuntansi diharapkan akan semakin berperan penting dalam signifikan upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengatasi krisis ekologi dan krisis sosial, memperkuat keberlanjutan entitas korporasi, dan menciptakan kemajuan, kemakmuran, dan kelestarian bangsa. Dengan begitu, eksistensi dan referensi akuntansi dan profesi akuntansi akan semakin diakui pemerintah, pelaku ekonomi korporasi, dan masyarakat luas.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transformasi menuju akuntansi hijau. Gagasan pengembangan akuntansi hijau ada 4 isu utama. Pertama, alasan mengapa akuntansi hijau perlu segera dikonstruksi dan dikembangkan secara serius serta diaplikasikan dalam praktek akuntansi entitas korporasi. Alasan utamanya, pengembangan dan aplikasi akuntansi hijau diharapkan dapat membantu mengatasi krisis tersebut dan meningkatkan peran strategis, prevalensi, nilai, dan citra positif akuntansi dan profesi akuntansi di masa yang akan datang. Yang kedua, strategi menghijaukan akuntansi dan akuntan. Penghijauan akuntansi dapat diawali dengan mengevaluasi dan mereformasi kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar akuntansi konvensional ke arah yang lebih progresif, yaitu lebih sensitif, responsif, dan accountable terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang selama ini cenderung diabaikan. Kemudian dilakukan konstruksi dan pengembangan terhadap kerangka konseptual dan prinsip-prinsip akuntansi hijau. Yang ketiga, transformasi menuju akuntansi hijau. Proses reformasi dan transformasi akuntansi dapat diawali dengan mereformasi atau merekonstruksi kembali definisi, tujuan, dan ruang lingkup akuntansi. Keempat, konstruksi kerangka konseptual dan aplikasi akuntansi hijau untuk memberikan pemahaman yang konkret dan komprehensif terkait dengan teori dan aplikasi akuntansi hijau dan dapat memaparkan konstruksi kerangka konseptual dan aplikasi akuntansi hijau. Ada 5 tantangan dihadapi profesi akuntansi dalam reformasi dan transformasi akuntansi konvensional menuju akuntansi hijau. Tantangan yang pertama, tantangan dalam mereformasi kerangka konseptual akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau BAPU dari akuntansi konvensional menuju ke akuntansi hijau. Kedua, tantangan dalam mereformasi standar akuntansi keuangan atau SAK menuju standar akuntansi hijau. Yang ketiga, tantangan dalam mereformasi proses akuntansi dan format pelaporan akuntansi menuju proses akuntansi hijau dari pelaporan akuntansi hijau atau PAH yang mengintegrasi aspek-aspek informasi finansial dan informasi non-finansial yang berkaitan dengan informasi sosial lingkungan. Yang keempat, tantangan dalam mereformasi visi, misi, sasaran dari pendidikan dan pengajaran akuntansi di perguruan tinggi, upaya menghijaukan akuntansi dan akuntan. Tantangan yang terakhir, tantangan dalam mereformasi paradigma pebisnis dan manajemen korporasi, menetapkan tata kelola korporasi hijau dan tata kelola keuangan akuntansi hijau untuk mendukung keberhasilan praktik akuntansi hijau pada level entitas korporasi. Dengan demikian, aplikasi akuntansi hijau dalam praktik akuntansi entitas korporasi di Indonesia dapat terwujud di masa depan. Harapan dari berbagai pihak bahwa akuntansi di masa depan akan memproduksi dan menghasilkan informasi akuntansi hijau yang relevan, reliable, dan berdaya banding pada semua pihak dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih ramah dan mengasihi masyarakat dan lingkungan bisa terwujud. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.